Kalau tradisi sufistik adalah tradisi yang Maulana saya sebut dengan serah mayung sebuku. Itu hanya tradisi dan terminologi Nahdlatul Ulama. Pengurus daerah, pengurus cabang, lembaga, banok, cari istilah ini di luar NU tidak temu. Serah mayung sebungkul. Itu adalah tradisi sufistik, seolah-olah Maulana Syekh menerjemahkan ungkapan Sayyidina Ali, ana abdun man 'allamani harfan wahidan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah al-qaim bi huquqillah wa dhaqat illa wa faraja Allah. Allahumma shlih umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wa hafaz wa ayyidna nadallatan bil alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati penasehat, pengurus daerah Nahdlatul Ulama Lombok Barat, Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Syahri Ramadan MH, Tuan Guru Haji Salaman, alhamdulillah beliau tetap sehat. Ya, Tuan Guru alhamdulillah, juga Tuan Guru Lutfi, alhamdulillah beliau sesepuh kita yang selalu bersama kita dalam perjuangan Nahdlatul Ulama di Lombok Barat. Yang muliakan Ketua Pengurus Daerah Nahdlatul Ulama Lombok Barat, seluruh jajaran beliau yang hadir pada kesempatan yang muliakan, pengurus cabang, pengurus anak cabang, pengurus ranting, pemuda, himah, dan badan otonom, lembaga, dan ketua yayasan se-Lombok Barat yang muliakan, yang banggakan. Saya kira ada 3 hal yang ingin saya sampaikan, penting dan fundamental. Pertama, tentang tradisi Nahdlatul Ulama. Tradisi Nahdlatul Ulama itu adalah tradisi sufistik. Lungguh semua harus catat bahwa tradisi Nahdlatul Ulama adalah tradisi sufistik. Yang maksud dengan tradisi sufistik adalah tradisi yang berangkat dari meta batin, ainul basirah, berangkat dari meta batin pendiri Nahdlatul Ulama, yang Nahdlatul Ulama ini hadir bukan karena semata pemikiran logika Maulana Syekh, tapi pemikiran inspirasi ainul basirah, bisyarah yang hadir di diri Maulana Syekh, sehingga lahir sebuah gebrakan perjuangan kebangsaan, keumatan, dan peradaban yang beliau sebut dengan peradaban Nahdlatul Ulama. Maka tradisi sufistik ini tentu dia berbeda dengan tradisi intelektual. Tradisi sufistik tentu berbeda dengan tradisi intelektual. Apa yang saya maksud dengan tradisi intelektual adalah segala hal berangkat dari logika berpikir. Munde sesuai kance pikiran, dek mati, dek nurut. Itu tradisi intelektual. Kalau tradisi sufistik adalah tradisi yang Maulana saya sebut dengan serah mayung sebuku. Itu hanya tradisi dan terminologi Nahdlatul Ulama. Pengurus daerah, pengurus cabang, lembaga, banok, cari istilah ini di luar NU tidak temu. Serah mayung sebungkul. Itu adalah tradisi sufistik, seolah-olah Maulana Syekh menerjemahkan ungkapan Sayyidina Ali, ana abdun man 'allamani harfan wahidan.
dengan bahasa tradisi lokalitas, tradisi Sasak. Maulana Syekh menerjemahkan bahasa Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu dengan terminologi serah mayung subungkul. Maknanya kita bukan mayung. Gerah, Guru Abdul Hafiz mayung. Gerah, Guru Syahri mayung. Tapi itulah gambaran analogi bahwa mayung itu liar. Ya. Mayung itu liar. Ternyata menjadi kader-kader NU itu banyak yang liar, ya. Sehingga perlu direkatkan dengan sebuah prinsip serah mayung sebungkul. Analogi Maulana Syekh atau kias Maulana Syekh ini bisa kita lihat pada 3 perspektif sesungguhnya. Serah mayung sebungkul. Dalam teori pendidikan, ya, dalam teori pendidikan, bahwa serah mayung sebungkul itu maknanya adalah ada hubungan timbal balik antara guru dengan murid. Di saat terjadi hubungan timbal balik antara guru dan murid, maka pembelajaran, hasil capaian pembelajaran pasti tercapai. Murid menjawab laut, guru menjawab daya, dia berdaya. Di spiritualitas antara guru dengan murid, sehingga doktrin spiritualitas itu yang dihadirkan oleh guru kepada murid, maka akan tercapai perubahan karakter. Perubahan karakter. Itu perspektif Maulana Syekh tentang serah mayung sebungkul. Yang kedua, bahwa ilmu itu universal. Ilmu pengetahuan itu universal. Begitu kencangnya pengetahuan itu, taubahnya manusia yang menuntut ilmu itu seperti kijang yang terus berpacu. Mayung monwah pelai denggirang endang mudi, denggirang engat. Itu mayung. Beda dengan acong. Acong dia sambil ngejek, sambil sungguh-lela, sungguh-lelo. Itu anjing. Tapi kalau mayung itu dia sudah negak, dia tidak akan berhenti sebelum posisi dia aman dan nyaman. Itulah gambaran pengetahuan itu, bahwa kita sebagai penuntut ilmu, talibul ilm, tidak akan pernah berhenti kepada titik kulminasi dermaga akhir dari pengembaraan keilmuan sampai kita meninggal dunia. Itu yang dimaksud dengan minal mahdi ilal lahdi, pengembaraan keilmuan yang unlimited edition, unbounded, yang tidak terbatas pengetahuan itu. Maulana Syekh menyebutnya dengan terminologi serah mayung sebungkul. Itu perspektif kedua. Perspektif ketiga, bahwa Maulana Syekh menjelaskan tentang serah mayung sebungkul itu adalah makna sufistik yang mendalam, bahwa di saat kita sudah menyerahkan secara totalitas, maka pikiran, hati, tindakan itu menyatu dalam satu ruh perjuangan, ruh pergerakan. Itu yang dimaksud dengan serah mayung sebungkul. Ini hal yang penting untuk kita camkan bersama, ya, terminologi, ya, serah mayung sebungkul. Dan itu tradisi yang ada di Nahdlatul Ulama. Maka tradisi yang paling poin bagi kita adalah tradisi sufistik. Maka di saat Maulana Syekh memberikan penjelasan tentang tradisi sufistik, maka slogan organisasi itu semuanya bermuara kepada aspek hati. Semuanya bermuara kepada keberterimaan hati terhadap, ya, dinamika organisasi.
perlu menjadi pencatatan bagi kita kader-kader Nahdlatul Ulama bahwa wasiat yang pertama kali ditulis oleh Maulana Syekh Guru Kiai Haji Muhammad Zainul Abdul Majid Al-Masyhur dengan gunakan bahasa Arab itu adalah menggambarkan tentang sebuah tradisi sufistik untuk kader-kader pejuang Nahdlatul Ulama. Di ujung akhir wasiat Maulana Syekh, bahkan di mukaddimahnya Maulana Syekh memberikan penjelasan auladi al-awfiya wa talamidati al-uqala. Ini adalah panggilan-panggilan kemuliaan Maulana Syekh kepada kita sebagai dua dimensi berorganisasi Nahdlatul Ulama. Dimensi al-awfiya, dimensi al-uqala. Dimensi al-awfiya adalah dimensi berenui dengan rasa, berenui dengan hati, berenui dengan penuh totalitas. Maka itulah Maulana Syekh menyebutnya dengan auladi al-awfiya, anak-anakku yang loyal, anak-anakku yang setia, anak-anakku yang selalu siap sedia dalam situasi dan kondisi apapun. Itu perspektif Maulana Syekh tentang al-awfiya itu. Maulana Syekh dahulukan al-awfiya, berenwi adalah berasa, berenwi adalah bersufistik, berenwi adalah penyerahan totalitas terhadap kebijakan-kebijakan strategis pimpinan organisasi. Maka Maulana Syekh memanggil kita dengan sebutan auladi al-awfiya. Tapi Maulana Syekh tidak menafikan bahwa SDM Nahdlatul Ulama itu harus muncul untuk merubah peradaban-peradaban kemanusiaan. Maka Maulana Syekh menyebutnya wa talamizati al-uqala, murid-muridku yang murid-muridku yang cerdas, murid-muridku yang brilian, murid-muridku yang memiliki visi misi perjuangan yang kuat. Itu makna al-uqala. Jadi pertautan antara al-awfiya dengan al-uqala inilah yang disebut oleh Maulana Syekh dengan sebutan orang-orang yang ar-rasyidun. Perpaduan antara dimensi logika dengan dimensi hati, itulah yang disebut dengan ar-rasyad. Sekali lagi, perpaduan antara akal pikiran dengan kebeningan hati, itulah yang disebut dengan ar-rasyad. Maka Maulana Syekh menggunakan tagline salam penyapa dengan sebutan wallahul muwaffiqu wal hadi ila sabilir rasyad. Makna sabilir rasyad ini sabilil aqli wa sabilil qalbi. Itu makna ar-rasyad. Di saat pertautan antara hati dan pikiran, itulah dia murid-murid kader-kader pejuang Nahdlatul Ulama yang Maulana cap stempel dengan gelar auladi al-awfiya wa talamizati al-uqala. Sering kita terjebak bahwa kader-kader al-uqala itu melawan dengan kecerdasannya, sehingga dia tergelincir pada aspek kecerdasannya. Banyak juga yang awfiya tergelincir dengan wafatnya. Kenapa? Karena tidak ada perpautan antara logika. Maka Maulana Syekh menggandengkan antara kecerdasan spiritualitas dengan kecerdasan rasionalitas. Itulah yang Maulana Syekh sebut dengan auladi al-awfiya wa talamizati al-uqala. Itu tradisi sufistik Maulana Syekh. Yang lain misalnya Maulana Syekh memberikan tagline sufistik terhadap kita berorganisasi itu adalah
Pokoknya NU iman dan takwa. Ya, dalam sejarah ya pokoknya NU ini sudah dijelaskan oleh Maulana Syastani ya, Ketua PBNU, bahwa awalnya dulu ya Ketua Umum Pengurusan Nahdlatul Ulama PBNU periode 1986 sampai 1997 ya, Al-Mafrulah Otorada Saji lalu Gede Yura Sentani mengungkapkan hal-hal pokoknya, hanya Maulana saya menyebutnya pokok NU iman dan takwa, perpaduan antara statement Ketua Umum Pengurusan Nahdlatul Ulama dengan Rais Am Dewan Musyawara Nahdlatul Ulama, jadilah itu menjadi tagline organisasi Nahdlatul Ulama, pokoknya NU, pokok NU iman dan takwa. Maulana saya membuat tradisi ini untuk apa bagi kita? Ternyata Maulana saya punya pemikiran perspektif yang visioner. Kenapa dia bilang begitu? Karena Maulana saya menggandengkan, meritmekan antara pokoknya NU, pokok NU iman dan takwa, bukan uang dan kahwa. Coba perspektif sufistik Maulana saya, bahwa iman dan takwa itu bisa tergerus oleh uang dan kahwa. Maulana saya pikiran politis, komunikatif luar biasa. Kira-kira apa maksudnya Maulana saya menyebut ya pokoknya NU iman dan takwa, bukan uang dan kahwa? Ternyata kader-kader Nahdlatul Ulama kita ini banyak tergerus oleh pokoknya uang dan kahwa. Itu Maulana sudah baca ini, ya, udah baca bahwa akan terjadi ya kader-kader Nahdlatul Ulama itu akan tergerus oleh uang dan kahwa. Ya, ajak ngobrol, kasih ngopi, ya. Selesai urusan, ya segala urusan di bawah hanya ngopi. Dan Maulana saya sudah ngomong ini ya 50 tahun yang lalu tentang pokoknya NU, bahkan di era awal pendirian Nahdlatul Ulama 53. Sekarang sudah menjadi tren bahwa kata ngopi itu menjadi sudah budaya bangsa. Ngopi, segala sesuatu selesai di kopi. Yuk ngopi. Maulana sudah jauh sebelumnya memberikan ya gambaran bahwa segala sesuatu itu bisa ya diselesaikan secara kebersamaan, sesungguhnya maknanya di situ. Apa saudara yang mulia? Bahwa tradisi sufistik di organisasi Nahdlatul Ulama itu adalah tradisi para wali, waliun min auliyaillah. Karena Nahdlatul Ulama didirikan oleh waliullah, atas restu waliullah, maka logika harus ya ada pada kita kata-kata pejuang Nahdlatul Ulama. Ini yang pertama tentang tradisi sufistik di Nahdlatul Ulama.